Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak penghobi koi yang membeli dan memasang lampu UV asal pasang atau asal beli aja tanpa memperhatikan beberapa aspek, sehingga menjadikan lampu UV itu hanya menjadi sebagai aksesoris belaka di sistem filtrasi kita. Nah, di sini kan saya beberapa hal terkait dengan kesalahan-kesalahan persepsi terkait dengan lampu UV. Seperti yang kita ketahui bahwa memang lampu UV itu berfungsi untuk menjernihkan air. Ini dengan catatan menjernihkan air dengan cara membunuh organisme bersel satu yang ada di air, seperti alga ataupun bakteri yang bersel satu. Nah, alga ini kan biasanya yang membuat air yang ada di kolam kita itu biasanya terlihat hijau atau coklat sehingga terlihat keruh airnya. Nah, jadi si UV ini fungsinya membunuh si alga, populasi dari alga-alga tersebut, sehingga air terlihat lebih jernih, guys. Nah, sekarang di sini kita akan membahas terkait dengan cara pemilihan lampu UV dan cara pengaplikasian lampu UV. Untuk lampu UV, guys, itu ada beberapa jenis. Ada UVA, UVB, sama UVC. Nah, kalau saya rekomendasikan untuk di kolam koi itu kita menggunakan UVC atau UVC. Karena kenapa? Kalau untuk UVA sama UVB itu biasanya spektrum cahayanya itu di range-nya itu di 240 atau bahkan di bawah dari 240 nanometer. Sedangkan untuk di UVC itu biasanya di range-nya itu 250 sampai 260 nanometer. Nah, range atau spektrum cahaya di 250 sampai 260 itulah biasanya yang bisa membunuh atau merusak DNA dari si alga ataupun si bakteri bersel satu, guys. Nah, jadi yang kita pilih itu memang yang kita cari. Nah, biasanya kan itu di marketplace biasanya tertulis tuh spektrumnya berapa tuh, 240, 250, 260. Nah, yang kita cari itu 250 sampai 260. Karena di spektrum tersebut yang bisa membunuh si alga dan bakteri yang bersel satu. Sekarang kita akan membahas untuk terkait dengan sizing atau pemilihan berapa watt sih yang dibutuhkan untuk suatu kolam koi. Sebenarnya ada beberapa teori itu, guys. Ada beberapa teori yang berkembang di kalangan para penghobi. Ada yang mengatakan bahwa jumlah watt dan tonase air itu sebaiknya 1:1. Ada juga yang mengatakan 1:2. Ada yang mengatakan juga 1:4. Ada juga yang mengatakan 1:5 yang terbaik untuk pengaplikasian di kolam koi. Nah, kalau untuk itu sendiri sih saya serahkan kepada teman-teman. Yang jelas pasti semakin besar perbandingan wattnya dengan tonase air itu pasti akan semakin bagus, guys. Tapi sekali lagi, kalau misalnya dayanya besar, pasti itu akan memakan biaya listrik, pasti lebih mahal. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman tidak bermasalah dengan masalah finansial gitu ya, kantong teman-teman dalam segala macam, saya rasa sih semakin besar semakin bagus. Tapi kalau teman-teman pengen hemat, ya udah, kalau saya saranin di 1:2 sampai 1:4 itu udah cukup, guys. Dalam artian kalau misalnya kolam teman-teman, contoh kolam teman-teman itu 10 ton, berarti kita cukup menggunakan yang 20 watt ataupun yang sampai 40 watt. Contoh yang saya gunakan di kolam syariah saya di sini, guys, itu yang ukuran ini kapasitasnya 25 ton tonase air. Ini saya menggunakan lampu UV 75 watt. Nah, berarti sekitar perbandingannya itu 1:3 lah, guys, rata-ratanya ya. Sama juga di sini, ini 30 ton air, 30 tonase airnya. Kemudian saya menggunakan lampu UV-nya itu 75 watt juga. Jadi sekitar 1:3 lah ya, kurang lebih. Jadi saya ngambil range-nya itu rata-ratanya 1:2 sampai 1:4. Jadi tengah-tengahnya itu 1:3. Dan itu menurut saya udah cukup banget untuk membantu mengurangi populasi alga, di mana ini notabene di kolam syariah saya di sini full intensitas cahaya mataharinya, guys, karena atapnya ini menggunakan atap transparan. Selanjutnya, guys, saya akan membahas terkait dengan peletakan lampu UV. Nah, jadi teman-teman ada yang biasanya meletakkan
di chamber pertama, ada juga yang meletakkan di chamber terakhir. Nah, kalau saya sendiri sih, menurut pertimbangan dan keyakinan saya, itu saya akan lebih memilih chamber terakhir. Kenapa chamber terakhir? Kita buka dulu ya guys ya. Nah, kenapa saya memilih chamber terakhir? Karena yang pertama, untuk peletakan lampu UV sebaiknya itu diletakkan di mana flow air yang paling tidak deras atau yang paling tenang dibandingkan chamber-chamber yang lain. Nah, karena kenapa seperti itu? Karena ya tahu sendiri untuk alga ataupun bakteri bersel 1 itu tidak akan instan langsung dibunuh oleh lampu UV. Mereka tetap butuh waktu atau proses pada saat terkena spektrum cahaya dari si lampu UV itu sendiri guys. Jadi kalau misalnya dia terlalu deras si flow rate airnya, itu si lampu UV-nya tidak, atau si cahaya atau spektrum dari lampu UV-nya itu tidak sempat bercengkrama lah dengan si alga-alga itu, sehingga alganya nggak sempat mati gitu guys. Nah, intinya jadi kenapa di chamber terakhir? Karena chamber terakhir itu biasanya kan kalau ini nih, kita perbandingan analogi lagi deh guys. Kalau di chamber pertama, nanti saya akan jelaskan kenapa nggak di chamber pertama, walaupun di chamber pertama itu pasti masih lebih tenang dibanding chamber kedua, tiga, dan seterusnya. Seperti di chamber biologis dan di chamber mekanis. Tapi kalau memang di mekanis sama biologis memang nggak memungkinkan sih menurut saya guys ya, karena di situ flow rate dari air itu terlalu cepat. Karena kan dia di bagian tengah-tengah dari sistem filtrasi guys. Jadi dia tuh terlalu cepat menurut saya sih arusnya. Nah, kalau chamber terakhir itu air masuk itu pasti tidak semuanya langsung masuk ke pompa. Jadi ada pasti yang beberapa nggak langsung terhisap oleh pompa. Nah, disitulah kesempatannya si lampu UV untuk membunuh si alga dan bakteri bersel 1. Nah, kemudian yang kedua, menurut saya pribadi guys, untuk peletakan lampu UV itu kita letakkan di bagian di mana clarity air itu yang paling jernih. Karena kalau misalnya kotor, dia pasti akan si lampu UV, si cahaya atau spektrum dari lampu UV ini pasti akan terhalang oleh kotoran guys, sehingga dia nggak maksimal membunuh si alga dan bakteri karena terhalang kan cahayanya atau spektrum cahayanya oleh kotoran-kotoran. Nah, makanya saya letakkan di chamber terakhir, enggak di chamber pertama. Nah, kalau chamber pertama kan guys tahu sendiri kan kalau chamber pertama itu adalah chamber di mana kotoran kasar paling pertama untuk mengendap. Ya, jadi menurut saya sangat kurang bijak sih, karena terhalang sama kotoran, entah itu feses dari ikan yang mungkin masih padat, ataupun sisa-sisa pakan mungkin yang hancur, kemudian dia keruh di dalam chamber pertama, sehingga memungkinkan si cahaya atau spektrum dari lampu UV itu tidak maksimal membunuh si alga dan bakteri karena terhalang oleh si kotoran kasar tersebut guys. Nah, itu alasan saya. Makanya teman-teman sangat penting untuk mengetahui peletakan dari lampu UV itu. Jadi harus benar-benar tepat ya guys ya. Nah, di sini saya yakin teman-teman juga banyak melakukan kesalahan-kesalahan terkait dengan maintenance dari lampu UV. Saya yakin 80% dari para penghobi itu pasti tidak melakukan maintenance terhadap lampu UV-nya. Padahal sebenarnya lampu UV itu ditentukan efektif atau enggaknya itu kalau kita juga melakukan maintenance. Jadi nggak cuma filter mekanis ataupun filter biologis yang kita perlu melakukan maintenance, tapi lampu UV juga butuh guys maintenance. Maintenance-nya seperti apa? Ini yang pertama, saya matikan dulu dah si lampu UV-nya. Karena di situ susah guys, karena ketahan oleh oyster shell, jadi susah saya angkat. Jadi saya angkat ini aja ya, lampu UV-nya. Nah, ini saya pakai lampu UV dari KS. Ini masih bening. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan ataupun maintenance itu adalah si tabungnya ini guys.
Nah, ikutan aja si bocil, nggak apa-apa, lanjut aja. Nah, jadi si tabungnya ini kalau biasanya itu udah running sekitar 1 atau 2 bulan, ini biasanya ditempeli sama kayak film atau biofilm gitu guys. Jadi warnanya biasanya kecoklatan. Nah, ya itu bisa menghambat si spektrum cahaya dari si lampu UV ini. Makanya itu guys, kita harus sering-sering bersihin. Bersihnya juga nggak usah repot-repot guys. Tinggal mau lap pakai tangan, mau pakai plastik. Nah, ini aja udah agak coklat dikit guys tuh. Terserah apapun itu, yang penting ini kita lap, si biofilmnya ini hilang, bening lagi si tabungnya ini, itu udah aman. Sesimpel itu aja, nggak perlu kita cuci pakai sabun atau apapun itu, nggak perlu. Cukup kita lap pakai tangan ataupun kain bebas lah. Yang penting si biofilmnya ini udah, si biofilmnya hilang, si tabungnya udah bening kembali, itu udah aman. Terkait dengan umur pemakaian, ada beberapa teori yang mengatakan bahwa lampu UV sekalipun itu misalnya masih tetap nyala, masih terang benderang, tapi kalau umur pemakaiannya udah lebih dari 6.000 sampai 9.000 jam, itu katanya masa efektifnya itu udah menurun drastis guys. Jadi katanya sih kalau misalnya udah nyampe sekitar 6.000 sampai 9.000 jam menyala, itu sudah sebaiknya kita udah harus ganti guys. Nah, tapi kalau saya pribadi sih, ya kalau untuk khususnya penghobi UMKM, penghobi BPJS ya guys ya, selama itu nggak terlalu redup, ya udahlah pakai dulu aja kali ya. Tapi kalau misalnya teman-teman di rumah ini salah satu dari circle penghobi Sultan, ya udah kalau udah nyampe 6.000 jam atau 9.000 jam, kalau mau ganti sok silakan. Ini ada beberapa persepsi yang menurut saya ini agak sedikit misleading guys. Seperti contoh bahwa lampu UV bisa menyembuhkan ikan secara langsung. Nah, menurut saya itu salah ya guys ya, karena tapi itu sebenarnya nggak salah 100% ya, tapi mungkin pemahamannya aja agak sedikit perlu diluruskan. Jadi lampu UV itu tidak bisa menyembuhkan langsung si ikannya, tapi lampu UV tersebut bisa membunuh bakteri-bakteri patogen yang ada di air, sehingga ikan yang tadinya mungkin sakit itu bisa cepat recovery, karena air yang ada di tempat ikan yang sedang sakit tersebut itu bisa lebih steril gitu guys. Jadi ikannya bisa lebih cepat recovery atau sembuh gitu, karena airnya bersih atau steril gitu guys. Nah, juga ada misleading terkait dengan pengertian lampu UV bisa menjernihkan air atau menggantikan peran dari si filter biologis atau filter mekanis. Nah, itu juga keliru besar ya guys ya. Jadi walau gimana pun lampu UV nggak bisa berdiri sendiri tanpa adanya peran dari si filter mekanis dan filter biologis untuk menyaring kotoran. Jadi lampu UV di sini bisa menjernihkan air itu dari alga ataupun bakteri saja. Tapi kalau untuk kotoran-kotoran kasar ataupun untuk nitrifikasi seperti mengolah amoniak maupun nitrit-nitrat, itu perannya tetap adalah filter mekanis dan biologis guys. Nah, mungkin itu aja dari saya. Pada intinya teman-teman harus benar-benar tepat melakukan pemilihan daya ataupun sizing dari lampu UV, dan harus tepat dalam penentuan atau penempatan dari si lampu UV tersebut agar hasilnya bisa maksimal. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga sehat selalu dan kaya raya. Bye bye.